Misalkan teman-teman terkendala dana, kita bisa mencari event-event yang sponsorship, misalnya tidak ada usaha untuk mencapainya, maka itu adalah angin. Maka itu hanya ya udah cuma angin aja, enggak ya angin lewat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Musik Ngerumpi Visip Asik bersama saya Ajeng Widya Prakasita. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang kece di ruangan podcast ini. Ada teman-teman kita yang cantik-cantik, kemudian juga berprestasi dan tentunya menginspirasi. Nah, kira-kira siapakah mereka? Kenalan dulu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Salsa dan Dina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Oke, baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Ajeng sendiri? Alhamdulillah aku juga baik. Terima kasih sudah ditanya loh ya. Oke, Salsa dan juga Dina, menarik sekali ya saya mendengar kabar bahwa kalian habis melakukan international exposure, kalian magang gitu ya di KBRI Malaysia selama kurang lebih 1 bulan, bener ya? Ya, betul. Oke. Nah, kira-kira boleh nih ya, nanti kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman kalian yang dibagikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin bisa Salsa atau Dina yang bisa memulai cerita tentang perjalanan kalian magang di KBRI Malaysia. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, jadi begini, jika di KBRI Kuala Lumpur selama 1 bulan kemarin kita ditempatkan di fungsi yang berbeda, Mbak Ajeng. Saya di fungsi politik, lalu yang Dina di fungsi konsuler. Memang KBRI ini kan mengenai warga negara Indonesia, perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri, seperti itu. Namun secara tupoksi, Dina ini lebih ke WNI-nya, memang di society-nya. Namun saya itu lebih ke instansi pemerintah yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, di fungsi politik ini, karena kita sedang mempersiapkan untuk pemilu 2024. Menarik Ya, sekali. betul sekali. Jadi saya memang dilibatkan begitu Bu Ajeng. Jadi di fungsi manapun itu kurang lebih anak magangnya 2-3 orang. Namun pada saat Februari kemarin kebetulan saya aja. Jadi otomatis saya terlibat di fungsi politik itu selalu terlibat dalam meeting dan juga event-event yang menyangkut politik seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti kalau Salsa ini lebih kepada ini ya, instansi ya, seperti ya. itu ya. Mungkin kalau Dina bisa diceritakan. Nah, Dina ditempatkan di fungsi konsuler. Tugasnya fungsi konsuler ini sendiri yaitu untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada WNI itu, Mbak Ajeng. Jadi Dina di sini itu tugasnya untuk melindungi warga WNI yang di sana. Contohnya di KBRI ini sendiri itu punya rumah kita. Nah, rumah kita ini sendiri yaitu namanya shelter, di mana rumah shelter ini sebagai rumah pelindungan WNI yang ada di sana. Contohnya mereka kalau terdapat kasus seperti yang diusir majikan atau mereka yang disiksa majikan atau lari dari majikan, mereka ditampung di rumah pelindungan tersebut. Seperti itu. Oke, menarik sekali. Kemudian ini ya, kalau dengar dari cerita kalian kan kalian involve banget dan sangat aktif begitu ya di dalam kegiatan kemarin magang di KBRI Malaysia. Boleh nggak diceritain sedikit apa sih yang menjadi mungkin alasan dan yang memotivasi kalian gitu supaya sehingga kalian memilih untuk melakukan magang di KBRI Malaysia? Oke, jadi untuk motivasi ke KBRI Malaysia adalah karena kita anak HI ya, internasional, maka sepertinya akan lebih baik jika kita juga internasional seperti itu, Mbak. Seperti itu, Mbak Ajeng. Nah, jadi kita memilih KBRI Malaysia, KBRI Kuala Lumpur itu karena pertama adalah trigger dari Pak Dekan. Oke. Iya. Jadi karena Berarti Pak Dekan motivasi ya, sangat luar motivasi. Itu berawal dari waktu itu kita ada table manner. Oke. Nah, pada saat itu Pak Dekan bertanya siapa yang akan menjadi diplomat gitu, siapa yang bercita-cita menjadi diplomat, dan kebetulan Pak Dekan waktu itu menginformasikan jika KBRI Ankara membuka lowongan untuk anak magang HI seperti itu. Sebenarnya kita juga ke-trigger sih ya waktu itu. Kita terus selalu kita mencari informasi dan ternyata setelah kita menimbang-nimbang gitu rasa-rasanya kok dengan persiapan yang cukup singkat itu sebenarnya kurang memungkinkan. Tapi kita tidak menyerah dari situ. Kita mikirkan lagi kira-kira KBRI mana yang sekiranya possible gitu untuk kita tempati untuk magang. Karena kita kepikiran ya udahlah negara tetangga aja kita coba.
dan kita bertanya. Alhamdulillah untuk Februari kita memilih Februari juga biar nggak ke distract kuliah Karena liburan ya? Iya, karena Oke. liburan seperti itu, dan juga dari fakultas minimal 1 bulan magang. Jadi sepertinya itu adalah waktu yang baik untuk kita untuk memulai magang gitu. Nah, lebih menariknya lagi di KBRI ini kan merupakan KBRI yang tersibuk gitu ya Mbak Ajeng. Jadi itu jadi itu membuat kita yang impress gitu loh ke KBRI ini. Jadi seperti apa sih kegiatan yang dilakukan di sana sampai mendapatkan julukan yang KBRI tersibuk. Ternyata di sana banyak WNI, lebih dari 1 juta WNI yang ada di sana. Ada di Nah, sana. pastinya itu berbagai kasus kan di sana. Iya. Ya, itu menarik sekali bagi kami, makanya kami memilih untuk magang di sana. Oke. Kalau boleh tahu ya, ketika kalian memutuskan nih kayak oke, kita mau ke KBRI Kuala Lumpur gitu ya. Terus kira-kira proses mulai dari komunikasi dengan pihak KBRI sehingga sampai akhirnya kalian dinyatakan boleh magang di sana itu gimana ceritanya? Oke, jadi yang pertama itu karena kita udah niat ya, udah menyusun niat di KBRI Kuala Lumpur, kita searching gitu, kita searching di Google dan juga di YouTube sekiranya orang-orang yang sudah pernah magang di sana, gitu. Jadi memang mereka mostly menyarankan untuk mengirim jauh-jauh hari gitu, jauh-jauh hari atau bahkan jauh-jauh bulan gitu, karena memang mengingat banyak yang interest untuk magang di sana gitu. Jadi kita waktu itu emailnya bulan Agustus ya, untuk bulan Februari. Oh, udah lama ya. Betul, Berarti startnya udah mulai komunikasi itu di bulan Agustus. Yes, betul sekali. Kita mengirim bulan Agustus, lalu dibalasnya juga 1 bulan setelahnya, gitu. Di bulan September untuk requirement-nya seperti itu ya, ada CV, transkrip nilai, dan juga proposal, dan juga surat magang dari kampus dan juga pribadi. Oke, jadi ada surat yang dipropos ke sana baik dari instansi dan juga personal gitu. Betul ya. sekali. Terus kemudian apa yang dilakukan kemudian? Nah, lalu setelah itu kita mempersiapkan berkas-berkasnya, dan kita paspor juga gitu, karena kita juga keluar negeri gitu ya. Jadi paspor itu sebagai jaminan apabila kita memang benar-benar niat untuk magang di KBRI Kuala Lumpur. Iya, itu syarat utama sih sebenarnya. Kalau nggak ada paspor kan kita juga nggak bisa ke sana kan. Iya, benar banget, benar Betul banget ya. Jadi seperti itu, terus lalu kita submit ya, kita ada balasan LOA itu bulan Januari ya, sangat lama ya. Iya. Oh, Januari. Betul. Berarti komunikasi pertama Agustus, dibalas 1 bulan September, kemudian. iya. Kemudian kalian submit Kita dokumen submit. dan lain sebagainya. Yes. Baru ada balasan di bulan Januari. Iya. Prosesnya sangat panjang. Mantap. Memang harus bersabar. Terus setelah di bulan Januari diinformasikan itu langsung keluar jadwal Februari berangkat atau kalian yang menentukan sendiri? Nah, jadi dari awal memang kita sudah bertanya ketika kita email untuk persyaratannya, kita juga bertanya apakah lowongan di Februari masih buka gitu untuk mahasiswa, seperti itu Mbak Aji. Jadinya dibalas karena ada kuota di bulan Februari, jadi kita memanfaatkan kesempatan itu untuk magang di sana. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Menarik sekali loh teman-teman sekalian. Jadi mungkin kita bisa ini ya berkaca dari cerita Salsa dan juga Dina yang dimana mereka sangat termotivasi untuk ibaratnya kalau menurut aku kalian masih muda, kalian juga masih punya kesempatan yang luar biasa luas gitu ya, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu dengan yang positif seperti itu. Nah, mungkin kita mau dengar lagi ya Salsa dan juga Dina, apa sih yang yang menjadi mungkin personal, mungkin bisa Salsa dan juga Dina bisa nanti bisa saling-saling menyampaikan gitu ya. Secara personal kan orang mau meraih sebuah mimpi itu kan ada alasan masing-masing gitu ya. Apa sih yang membuat kalian secara personal emang ingin banget, ini kan semacam breakthrough ya dari apa yang biasanya orang lakukan gitu. Mungkin teman-teman pada umumnya melakukan magang ya di sini-sini aja kayak gitu. Mungkin mereka juga belum berani mungkin melakukan atau bereksperimen dengan dirinya gitu. Apa sih kira-kira yang membuat kalian itu punya kepercayaan diri dan juga berani gitu untuk mengambil kesempatan ini gitu. Mungkin dari Dina dulu boleh? Oh, jadi gini, itu faktor motivasi gitu ya Kak. Ceritanya gini, jadi orang tua saya itu sangat mendukung saya gitu di kuliah di hubungan internasional. Nah, tapi saya sendiri tuh kurang yakin
Saya kayak kurang yakin di sini passion saya apa tidak ya. Selama perkuliahan semester 1, 2, 3 saya belum menemukan passion saya di sini. Jadi masih ragu gitu. Apa ya yang seharusnya saya lakukan? Apa yang saya bisa kembangkan dari diri saya untuk ke depannya. Nah, jadi orang tua saya bilang, jika kamu mencoba suatu hal yang baru, maka kamu akan bisa berkembang untuk kelanjutannya. Nah, dari itu saya mencoba hal-hal baru yang dimana masuk ke dalam passion saya, yaitu di hubungan internasional, dan saya mencoba apply kegiatan di luar negeri, yang misalnya magang tersebut. Jadi gimana itu membangkitkan motivasi saya supaya saya tidak minder ataupun saya yang kurang percaya diri ini menjadi lebih percaya lagi karena dorongan motivasi dari orang tua saya. Berarti support system keluarga nomor 1 ya, luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Seneng loh, aku seneng denger cerita-cerita positif gini nih, bisa memberikan motivasi juga ya buat teman-teman di luar sana. Nah, mendengar cerita dari Dina mungkin agak berbeda atau mungkin sama juga. Nanti Salsa boleh disampaikan. Oke, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Kalau saya memang merasa tidak puas gitu ya dengan pencapaian gitu, karena ingin improve selalu. Itu selalu saya tanamkan sejak SMA mungkin kali ya, karena itu pertama kali saya untuk study abroad ke luar negeri gitu. Jadi waktu itu 2018 saya juga pernah ke Jepang gitu untuk mengikuti kepemudaan seperti itu Mbak Ajeng. Jadi dari situ saya juga mendapat motivasi pada diri saya sendiri bahwa tidak ingin berpuas diri seperti itu. Dan saya mikir juga bahwa banyak jalan jika kita memang niatnya baik seperti itu. Benar. Jadi saya juga mencari event-event mahasiswa, dan itu juga ada yang fully funded, partial funded seperti itu. Jadi begitu. Lalu juga alhamdulillah 2021 saya juga pernah ke Thailand kemarin, itu juga mengikuti kepemudaan juga seperti, dan sekarang juga karena kalau misalnya kita ya beragama Islam gitu kan, Allah kan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan seperti itu ya. Seperti itu. Luar biasa, mantap. Iya, benar banget. Oke, ini menarik sekali ya. Yang satu alasannya karena ada support system dari orang tua, kemudian dia juga ingin boost dari confidence-nya itu sendiri ya. Nah, kalau Salsa ini ternyata tidak cukup puas atau tidak mudah puas. Nah, itu bagus banget bahwa kalian ini ya, ibarat kalian mau terus improve di dalam skill dan juga kemampuan, kemudian ability dan lain sebagainya gitu. Nah, insya Allah semakin sukses Salsa dan juga Dina. Nah, kalau boleh tahu nih ya, agak sedikit kepo. Kan kalau misalkan kita ada kegiatan yang sifatnya internasional tuh banyak banget yang pertama underestimate, kemudian ada yang tidak percaya diri karena kemampuan entah itu bahasa Inggris atau mungkin dari budget mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin boleh nggak sedikit diberikan saran atau tips gitu, atau mungkin terkait budget mungkin bisa sedikit di share ke teman-teman sekalian. Mungkin Salsa atau Dina. Mungkin dari saya dulu ya gitu. Jadi kalau menurut saya, daripada kita terlalu fokus kepada goals, lebih baik kita fokus kepada sistem yang kita buat seperti itu. Jadi misalkan kita mempunyai goals untuk exchange gitu ya, atau exchange at least di ASEAN lah ke Thailand gitu. Bagaimana cara kita untuk exchange ke Thailand? Ya mungkin kita bisa pesan tiket pesawat seperti itu. Kalau gambaran kecilnya aja ya seperti itu. Tapi kalau kita membentuk suatu sistem ini kita preparing dari awal, kita niat, terus lalu juga niat itu seperti mengumpulkan berkas-berkas dan juga CV, kita juga improve selalu CV kita gitu. Dan dengan itu, dengan membentuk sistem yang baik, maka dengan ke exchange kemanapun ataupun teman-teman juga memiliki tujuan kemanapun, itu juga pasti insya Allah lancar seperti itu. Akan berbeda apabila kita hanya memiliki goals namun kita tidak menyusun suatu sistem yang baik seperti itu gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi hasil kita nantinya, output kita nantinya. Jadi sistem yang dimaksud salah satu kayak strategi gitu. Betul ya sekali. Strategi supaya kita bisa meraih mimpi kita. Betul sekali. Oh ya, saya juga akan menambahkan Mbak Ajeng. Jadi teman-teman juga jangan ragu, dan kalau misalkan teman-teman masih minder, itu saya minta tolong banget untuk dilawan seperti itu, karena kita exchange itu banyak sekali opportunity. Misalkan teman-teman terkendala dana, kita bisa mencari event-event yang sponsorship misalnya, atau yang fully funded misalnya, atau misalkan partial funded, kita masih bisa mengajukan ke sponsor-sponsor seperti UMKM dan juga perusahaan. Jadi banyak sekali teman-teman jalan untuk exchange.
asal niat teman-teman baik juga untuk menuntut ilmu. Bener banget, Iya. itu bener banget. Mungkin kalau dari Dina terkait skill bahasa Inggris mungkin yang bisa di-share kepada teman-teman sekalian. Nah dulu saya kan sangat bisa dibilang sangat minim bahasa Inggris gitu ya Bu Ajeng. Sampai akhirnya saya bisa dinyatakan masuk ke dalam hubungan internasional. Saya berpikir wah saya tidak punya skill atau kemampuan apapun di sini karena bahasa Inggris saya juga nol. Tapi itu tidak mengubah diri saya untuk stuck di situ-situ aja. Saya terus mengembangkan diri, terus kayak mengasah skill kemampuan bahasa Inggris saya dengan cara kursus atau ikut mentoring atau kelas-kelas bahasa Inggris lainnya untuk mengupgrade diri saya biar saya ini kayak mampu gitu loh, merasa mampu di hubungan internasional ini karena saya punya pembekalan bahasa Inggris itu sendiri. Tapi bukan hanya di hubungan internasional saja ya, pastinya di semua jurusan juga membutuhkan skill bahasa Inggris yang itu bisa menaikkan value atau kayak percaya diri pada dirinya supaya dia bisa terus berkembang dan punya motivasi tinggi untuk selalu percaya diri gitu. Itu bagus banget sih. Karena gini, Salsa sama Dina, kita tahu ya maksudnya teman-teman tuh kan sebenarnya tuh banyak yang mereka juga sebenarnya punya kemampuan tapi rata-rata mungkin nggak tahu caranya gimana atau mungkin belum ketemu jalannya. Ada yang udah niat, ada yang udah mencoba berkali-kali kemudian gagal gitu. Banyak cerita behind the story of success itu kan banyak banget gitu. Nah mungkin Salsa atau Dina bisa kasih sedikit tips atau mungkin saran gitu buat teman-teman sekalian kalau mengalami kegagalan. Pasti sebelumnya pernah gagal dong sebelum akhirnya kalian bisa magang di KBRI Malaysia. Ini kan pencapaian ya menurut saya, karena ini adalah perjalanan hidup loh. It's a journey of life kan. Kalian bisa internship di KBRI Kuala Lumpur. Nanti kalian juga bisa menceritakan kepada teman-teman, kepada anak cucu. Betul sekali. Mungkin bisa sharing apa yang dilakukan. Dari Dina. Nah, kalau saya dari dulu terkait motivasi itu ya, seperti kurang percaya diri itu saya kembangkan lagi gimana saya bisa mempercayai diri saya, kayak mendaftar program-program seperti Mbak Sabing tadi, di mana dia kan mengikuti event internasional tersebut. Saya juga seperti itu, pernah berkali-kali mencoba tapi gagal. Namun pada akhirnya saya tidak berhenti di situ saja. Berarti saya tidak stuck di mana saya berhenti di kegagalan tersebut. Jadi saya mencoba, saya pernah mencoba mengapply di konferensi internasional di Turki, dan alhamdulillah setelah step by step akhirnya saya lulus dan mengikuti program konferensi internasional di Turki. Nah, tapi sebelum itu saya kurang percaya diri karena mungkin budgetnya yang kurang atau kurang support dan kurang percaya diri. Namun semua itu bisa kok minimalisir gitu loh, Mbak. Jadi saya itu mencari sponsorship gimana supaya saya ini bisa pergi ke Turki gitu. Jadi seperti itu. Kayaknya emang dasar utamanya tuh niat ya. Iya, Iya. Jadi kalau niatnya bulat, tekadnya bulat, insya Allah goals ya. Iya, insya Allah. Possibility-nya besar. Iya. Kalau Salsa gimana menghadapi kegagalan-kegagalan? Oke, kalau menurut saya gagal itu adalah negatif yang bagus. Oke. Negatif yang bagus. Kenapa? Gitu. Karena dari kegagalan saya bisa belajar. Oh, ternyata ini loh yang saya itu kurang gitu. Ini loh yang sekiranya saya harus improve. Yang ini loh yang sekiranya saya harus lebih belajar. Seperti itu. Jadi gagal itu sudah pasti, saya sudah pernah mengalami, teman-teman juga pasti gitu ya. Tapi menurut saya gagal itu jangan jadikan kita demotivated, seperti itu kekurangan. Ya menyerah begitu saja, namun itu adalah sebuah bahan untuk kita improve, kita agar lebih baik ke depannya gitu. Seperti itu aja. Luar biasa berbincang dengan dua anak muda pada pagi hari ini. Mungkin ini ya, sebelum kita menutup podcast kita di pagi hari ini, ada nggak saran kemudian juga motivasi dari Salsa dan juga Dina kepada teman-teman di luar sana yang mereka mau meraih cita-citanya tapi mungkin ya banyaklah terkendala sana sini, rintangan mungkin sebenarnya bukan terkendala ya, tapi banyak obstacle yang yang dihadapi begitu, dan kemudian situasi yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Oke, kalau dari saya dulu ya, mungkin bagi teman-teman semuanya saya ada satu quotes satu quotes dari saya adalah angan tanpa
ingin sama dengan angin. Wah, Gitu. Jadi kalau teman-teman punya goals aja, punya keinginan aja, tapi kalian nggak ada berusaha, tidak ada usaha untuk mencapainya, maka itu adalah angin. Maka itu hanya ya udah cuma angin aja, nggak, dia angin lewat aja gitu. Dan juga ya tadi yang sudah saya notice bahwa Allah itu mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jika memang teman-teman butuh untuk misalkan kita ke KBRI Kuala Lumpur untuk magang, insya Allah juga ada jalannya gitu. Misalkan teman-teman terkendala dana, banyak sekali cara-cara untuk sampai ke sana. Misalkan mencari sponsor, itu salah satunya ya, yang possibility-nya memang besar gitu. Jadi itu memang harus di-prepare dari awal-awal gitu teman-teman, tidak bisa dadakan gitu ya. Langsung Ya, tidak bisa langsung dadakan gitu sih teman-teman. Okay. If you can dream it, you can do it. Iya, keren banget. Oke, sekarang Dina Kalau silakan. dari saya sendiri ada quotes juga sih. If you wanna try something, kamu harus coba gitu. Soalnya kalau tidak dicoba, kapan kamu bisa memulainya? Nah, kalau tidak dimulai, kamu tidak akan bisa berkembang dan stuck di situ saja. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatin dan kenapa tidak dicoba seperti itu? Luar biasa. Oh my god, saya merasa langsung termotivasi loh ini. Termotivasi melakukan hal-hal yang lebih positif lagi seperti yang disampaikan oleh Salsa tadi ya. Angan tanpa ingin adalah angin. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman pendengar podcast musik ya, seperti yang disampaikan oleh Salsa tadi ya, bahwa angan tanpa ingin adalah angin. Jadi apa yang kalian inginkan itu memang harus diwujudkan dalam bentuk usaha, begitu ya. Betul. Jadi tidak hanya abstraksi di kepala kita aja, tapi harus diturunkan dalam bentuk step by step atau basic rutin atau mungkin bahkan strategi kita untuk menuju kesuksesan, seperti itu ya. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah melakukan step by step itu, kita sudah berusaha, yang menentukan kesuksesan bukanlah kita, tapi serahkan lagi kepada Allah. Kepada Allah, Seperti itu. ya. Yes. Luar biasa. Ya Allah, semoga kalian berdua tambah sukses ya. Ya, amin. Dan semoga kisah inspiratif hari ini bisa diterima oleh teman-teman sekalian di luar sana, pendengar podcast musik. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa meraih mimpinya seperti Salsa dan juga Dina. Seperti itu. Nah, mungkin terakhir ya dari saya dan juga Dina, Dina dan juga Salsa, satu words aja gitu. Kira-kira kalian memaknai mimpi itu apa? Satu kata aja. Mimpi itu adalah apa? Mungkin dari siapa dulu yang udah? Dari Dina. Menurut saya mimpi adalah kunci, karena kalau tidak ada kuncinya kita tidak akan bisa menggapai mimpi tersebut. Wah, keren banget. Oke, kalau Salsa gimana? Mimpi adalah hidup gitu. Oke. Mimpi adalah hidup. Jadi memang kita setiap hari bermimpi. Setiap hari bermimpi, entah itu bermimpi tidur atau bermimpi untuk mewujudkan cita-cita kita. Kita mempunyai impian. Maka dari itu kita saya tadi sudah sempat bilang, angan tanpa ingin sama dengan angin. Jadi mimpi adalah hidup kita untuk lebih baik ke depannya. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya buat Salsa dan juga Dina. Oke, terakhir teman-teman sekalian, kalau menurut Dina, mimpi itu adalah kunci. Kalau menurut Salsa adalah hidup. Yes. Nah, dari mimpi itu teman-teman sekalian kita bisa merealisasikan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Dan saya sepakat banget sama Salsa bahwa dengan mimpi itu hidup kita akan lebih berarti. Betul Seperti itu. sekali. Oke, terima kasih Salsa dan juga Dina atas waktunya. Semoga podcast kita bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadi sumber motivasi Betul dari sekali. teman-teman yang lain. Betul Gitu sekali. ya. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.